saudara-saudari semua. Saya atas nama keluarga, dalam hal ini teman terdekat, akan menceritakan riwayat hidup dari saudara anak terkasih Kawan Ishak Kawangdem Minipo. Izinkanlah saya sebagai teman dekat akan menceritakan. Namun sebelumnya mohon maaf tidak tertulis. Riwayat kelahiran. Anak terkasih Ishak Kawangdem Minipo adalah anak dari ayah yang bernama Cornelius Kawangdem dan ibu atau Mama Juliana Konjob Doan. Saudara atau anak terkasih Ishak Cornelius Kawangdem telah lahir di Atamba, Papua New Guinea pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 1984. Kemudian ibunya telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Kionga, Papua New Guinea. Akhirnya anak terkasih almarhum Ishak Kawangdem Minipo pada saat itu umur 1 tahun. Selanjutnya Ishak Cornelius Kawangdem Minipo dibesarkan oleh bapak dan saudara-saudara atau dalam hal ini keluarga terdekat, tante-tante dan semuanya. Akhirnya almarhum mencapai usia sekolah dan bapak berencana untuk harus memasukkan atau mendaftarkan saudara anak teman Ishak Cornelius Kawangdem Minipo di bangku pendidikan dasar. Riwayat pendidikan. Pada tahun 1993, Ishak Kawangdem Minipo telah terdaftar sebagai peserta atau siswa di South Community School, Papua New Guinea, Yawara, Papua New Guinea. Menempuh pendidikan dasarnya sejak tahun tersebut hingga tamat tingkat SD di South School juga pada tahun 1998. Dan selanjutnya sistem pendidikan atau kurikulum dapat berubah dan tentu saudara almarhum Ishak Kawangdem Minipo melanjutkan tingkat SLTA atau SMP di Kionga Town School. Pada tahun 1999 hingga 2000 tamat di sekolah tersebut. Dan selanjutnya almarhum melanjutkan pendidikannya yang disebut SMP kelas 1, SMA kelas 1, mohon maaf, di Kionga Montfort, Kionga Boys Town Technical High School pada tahun 2001 dan telah menyelesaikan pada tahun 2002 atau tamat.
Pada tahun 2002 setelah tamat, almarhum berdiam karena tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang berikut. 2003 berdiam atau terlewat. 2004 karena mengingat masa depan dan ketentuan hidup adalah miliknya pribadi. Oleh karena itu harus ada kesepakatan yang melanjutkan pendidikannya ke Indonesia, dalam hal ini Papua, dan melanjutkan SMA lagi di SMA Petrus Ubur Midip Tanah. Sekarang berpendidikan. Almarhum melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA mulai dari SMA kelas 1 pada tahun 2004 hingga 2007 menyelesaikan atau tamat dari SMA Petrus Ubur Midip Tanah. Dan selanjutnya dapat akreditasi yang baik, dan atas pertolongan pemerintah daerah, almarhum bersama teman-teman yang lain direncanakan oleh pemerintah dan diberangkatkan pada tahun yang sama ke tempat bagian barat Indonesia adalah di Bogor. Dan almarhum bersama teman-teman yang diberangkatkan oleh pemerintah menempuh pendidikan di sana pada tahun yang sama, yaitu 2007, 2008, dan 2009 pertengahan. Akhirnya terjadi sistem perubahan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Bovendigul, dan telah almarhum bersama teman-teman beberapa dipulangkan ke Papua, langsung ke Manokwari. Harus menempuh pendidikan selanjutnya di Universitas Negeri Papua, Manokwari, Papua Barat. Saudara almarhum Ishak Kawangdem Minipko terdaftar di Universitas Negeri Papua pada tahun 2009 bulan Juli, dan telah memulai pendidikannya dengan mendaftarkan diri di salah satu fakultas, adalah Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Ilmu komputer. Akhirnya almarhum melanjutkan pendidikannya. Dalam pendidikan tersebut kami mengalami duka, susah, lapar, aus. Itulah nasib hidup seorang mahasiswa, nasib hidup seorang anak manusia dalam proses itu. Akhirnya kita hampir terlambat, almarhum hampir terlambat. Dan akhirnya kehendak Tuhan boleh menyelesaikan studinya pada tahun 2014. Dalam hal ini sebutan universitas diwisudakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 di Aula Universitas Negeri Papua. Dan setelah selesai, bersama dengan teman-teman yang lain, hidup di dalam kelas atau angguran. Selanjutnya, riwayat jatuh sakitnya. Anak terkasih, saudara, teman, kerabat kami, Ishak Kawangdem Minipko, jatuh sakit yang memang boleh saya katakan berkepanjangan pada tahun 2013 awal. Entah bentuk sakitnya, saya secara teman dekat tidak mengetahui kenapa. Bersama dengan istrinya yang ditinggalkan dan teman dekat di tempat kediaman kami atau rumah kos kami, saya menyaksikan proses sakit itu. Tidak pernah rasa kurang, tidak pernah rasa
ringan dan prosesnya ringan, namun sakit tersebut berlangsung terus. Tetapi saudara, anak, teman, kerabat kami menjalankan seluruh proses dengan ketabahan. Akhirnya sampai 2016, 2017 almarhum pernah datang pulang ke kampung halamannya untuk melakukan pengobatan tradisional atau adat. Pada 2018 Januari, saudara almarhum pernah diantar untuk memeriksa, namun tidak mengetahui sakit dan sebabnya untuk sakitnya itu. Akhirnya almarhum harus pulang ke tempat studi atau di Manokwari. Akhirnya keberlangsungan seluruh proses hidupnya dengan biasa, namun sakitnya tetap ikut terus. Pada tahun 2020, anak terkasih Ishak Kawangdeminipo pada bulan Maret tepat masuk ke rumah sakit yang merupakan pertama dari tahun 2020 ke rumah sakit Manokwari, Papua Barat. Setelah 2 minggu kemudian, almarhum tentu harus pulang ke rumah. Tidak temukan penyakit atau penyebabnya. Dalam bulan tersebut, akhir dari bulan Maret, awal bulan April, almarhum diantarkan yang kedua kali lagi ke rumah sakit umum Manokwari, Papua Barat. Setelah menjalani perawatan kurang lebih 3 minggu, April habis dan pulang ke rumah lagi yang kedua kali. Dan akhirnya harus kembali ke rumah sakit yang ketiga kali. Pada hari Jumat tanggal 8 bulan Mei, terpaksa teman-teman dan orang tua yang ada di sana antar saudara almarhum ke rumah sakit umum Manokwari, Papua Barat. Dan almarhum menjalani perawatan di rumah sakit umum Manokwari sejak hari Jumat sore menjelang malam hingga hari Sabtu. Dan hari Minggu pagi, siang hingga sore menjelang malam atau petang jam 7.00 waktu Papua, saudara Ishak Kawangdeminipo telah dipanggil pulang oleh Bapa Yang Maha Kuasa kepada pangkuannya. Akhirnya almarhum diantar pulang ke rumah atau ke asrama. Hari Senin proses melayat. Selasa jam 12 siang almarhum dikebumikan. Hingga pada saat ini, hingga pada saat yang almarhum dikebumikan atau telah dipanggil pulang oleh Bapa Yang Maha Kuasa, almarhum meraih usia 35 bulan tahun dan almarhum telah dipanggil pulang. Sekian dan terima kasih untuk riwayat hidup singkat dan akhirnya mohon maaf tidak tertulis lisan. Terima kasih.